Seoul Nightclub mengambil tindakan untuk memesan ulang DJ ARMY setelah kritik terhadap after party BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas. HYBE telah memasukkan after party dalam rangkaian kegiatan yang bisa dihadiri ARMY di Las Vegas selain dari 4 konser BTS. Intinya, after party itu seperti clubbing, tetapi dengan diskografi BTS daripada hits mainstream lainnya. Ini berfungsi untuk ARMY untuk terus bersenang-senang bahkan setelah meninggalkan konser. Acara yang dipandu oleh HYBE berjudul Permission to Dance The City Las Vegas Party in the City yang diadakan pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 di hari yang sama dengan konser BTS mulai pukul setengah 11 malam hingga pukul 4 pagi. Sayangnya, klub malam itu menerima kritik setelah memesan 2 DJ yang tidak sopan untuk Day 2 After Party bertema BTS. ARMY yang hadir malam itu melaporkan bahwa para DJ tidak sopan dan menolak memainkan lagu-lagu BTS. Salah satu DJ yang dimaksud, NGV, bahkan sempat membagikan video di Instagram Story meninggalkan acara Permission to Dance The City Las Vegas Party in the City. DJ itu berjalan bersama dengan apa yang tampak seperti seorang teman yang menertawakan kisah setelah pesta. NGV mengatakan, "Itu adalah sebuah acara, biarkan aku memberitahumu, 90%, 95% lagu BTS. Aku memainkan total mungkin 5 lagu non-BTS malam ini, itu adalah sebuah pengalaman." Tapi, pesta setelah malam sebelumnya dipimpin oleh DJ Yoyoli yang terbukti sebagai ARMY sendiri, bahkan punya favorit BTS non-mainstream seperti Jin, Super Tuna, dan Agus di Decwita. Dan itu sangat kontras dengan Day One. Jadi, ARMY berusaha menghubungi Seoul Nightclub, tempat acara, tempat pengalaman negatif pada malam kedua. Banyak meninggalkan ulasan, komentar informatif di postingan media sosial, dan lain-lain dengan tujuan membuat perubahan positif agar acara hari kedua tidak terulang, karena masih ada 2 hari after party lagi. Ya, sepertinya Seoul Nightclub mendengar ARMY dan memastikan bahwa semua orang akan bersenang-senang di after party berikutnya. Yoyoli, DJ hebat di balik hari pertama, awalnya hanya dijadwalkan untuk 1 malam, membuat ARMY kecewa. Tapi selama seminggu, ARMY dan Yoyoli telah berusaha untuk mewujudkan untuk kembalinya dia. Dan akhirnya Yoyoli mengumumkan pada 13 April bahwa dia tidak hanya akan kembali ke Seoul Nightclub untuk hari ketiga after party, tapi juga di hari keempat. Jadi ARMY dijamin malam itu menyenangkan untuk kedua malamnya. Secara alami, mereka lebih bahagia tentang berita itu. Yang kedua, BTS tampil dalam sesi lukisan langsung oleh seniman pemenang penghargaan Rob Prior. Anggota BTS Kim Taehyung alias V baru-baru ini ditampilkan dalam sesi video lukisan langsung oleh ilustrator pemenang penghargaan Rob Prior di Instagramnya. Dia melukis potret Taehyung dari pemutretan JQ Korea di atas kanvas. Rob adalah ilustrator, penulis skenario, dan artis terkenal dengan pengalaman luas dalam game, komik, film, dan televisi. Dia telah bekerja dengan perusahaan kreatif papan atas seperti Marvel dan DC. Dia juga menyediakan seni untuk komik seperti Vampire Slayer dan komik heavy metal lainnya. Taehyung tidak asing lagi menjadi subjek karya seniman. Selama bertahun-tahun ia telah digambar, dilukis, dan dipahat oleh banyak seniman dari seluruh dunia dan tetap menjadi inspirasi global yang populer di kalangan orang-orang kreatif. Tiga, Presiden kolektif di FSB, Bernie Cho, menumpahkan teh tentang bias Grammy terhadap BTS. Setiap tahun harapan meningkat dan turun drastis karena BTS terus dimasukkan dalam Grammy tapi tidak pernah diberi penghargaan. Baru-baru ini BTS memberikan penampilan yang sangat fenomenal di Grammy 2022, tapi grup tersebut tidak memenangkan satu nominasi mereka dan banyak yang merasa BTS dihina sekali lagi dengan tidak menerima penghargaan. Baik Suga dan RM telah membahas kontroversi tersebut dan sekarang Presiden kolektif di FSB, Bernie Cho, membicarakannya. Setelah Grammy 2022, Bernie Cho muncul di Arirang News Center untuk segmen berita K-Entertainment and Beyond, dan dia menjelaskan kenapa Recording Academy terus-menerus gagal mengenali BTS. Bernie Cho menjelaskan bahwa Grammy Award tidak memiliki pemenang berdasarkan pilihan penggemar musik seperti yang dilakukan oleh acara penghargaan lain. Sebaliknya, itu adalah suara orang dalam dan influencer industri musik. Kita harus mundur selangkah dan memahami dan menyadari, dan aku boleh dibilang menghormati, bahwa Grammy Award bukanlah kontes popularitas untuk penggemar, pendengar, atau pemirsa. Ini adalah kontes popularitas untuk orang dalam industri, kata Bernie Cho. Sementara BTS punya banyak penggemar, termasuk di industri musik, masih banyak, terutama di Recording Academy, yang mungkin tidak begitu menyadari bakat BTS sebenarnya. Jadi, Bernie Cho merefleksikan penampilan BTS sebelumnya di Grammy Award.
Dan kenyataannya adalah bahwa selama bertahun-tahun dari tahun 2019 hingga beberapa hari yang lalu, BTS benar-benar tidak pernah punya jenis showcase kesan pertama yang benar-benar layak. Pada tahun 2019, mereka sempat naik panggung sebentar untuk memberikan penghargaan. Pada tahun 2020, mereka berada di negara bagian sebentar untuk cameo kolaborasi dengan Lil Nas X untuk Old Town Road. Dan kemudian tahun lalu mereka memiliki penampilan resmi pertama mereka, tapi itu sebenarnya telah direkam sebelumnya di Seoul, kata Bernie Cho. Cho percaya bahwa sangat penting bagi BTS punya kesempatan untuk tampil langsung di depan orang dalam industri di Grammy untuk membuat tanda untuk diakui di masa depan, dan bahkan mereka benar-benar melakukannya. Kenyataannya adalah BTS bagus untuk dilihat di video, tapi luar biasa untuk ditonton secara langsung. Dan ketika orang-orang menonton penampilan mereka secara langsung, aku pikir itu benar-benar membuat banyak orang di antara penonton, orang-orang memilih Grammy, dan dalam banyak hal, Twitter hanya bersinar dalam tayangan, kata Bernie Cho. Setelah penampilan BTS di Grammy 2022, semua orang tidak bisa berhenti membicarakannya. Itu juga sudah lama dibicarakan. Bernie Cho mengatakan, "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar istilah gitar udara jaket. Gerakan yang mereka lakukan di mana semua jaket sinkron diikat dan kemudian entah bagaimana terurai. Aku masih mencoba melakukan gerakan lambat untuk mencari tahu bagaimana itu berhasil," kata Bernie. Sementara ARMY sangat menyadari kemampuan BTS yang tak terduga dalam tampil live, banyak yang menyaksikannya untuk pertama kalinya malam itu. Jadi mereka yang menentukan siapa yang menang akhirnya membuat keterampilan dan energi BTS yang tak tertandingi secara langsung, Bernie Cho mengatakan. Tapi yang lebih penting, ketika kamu berbicara tentang boyband dan live, selalu ada asumsi bahwa mereka melakukan sinkronisasi bibir. Sangat jelas bahwa mereka melakukan ini secara langsung dengan sempurna, dan salah satu hal yang muncul di Twitter adalah orang-orang ini sangat bugar. Bagaimana mereka bisa menari seperti itu dan bernyanyi seperti itu dan tidak berkeringat atau kehabisan nafas? Bernie Cho percaya bahwa penampilan Butter BTS di Grammy 2022 adalah pernyataan kuat yang dibutuhkan grup agar industri musik akhirnya mengenali mereka sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menandingi kinerja BTS, Bernie Cho mengatakan. Jadi, kupikir mereka benar-benar membuat pernyataan yang kuat kepada industri bahwa orang-orang ini nyata. Inilah alasan kenapa mereka bukan hanya boyband terbesar, tapi juga boyband terbesar di dunia. Titik. Itu mengejutkan orang-orang dan keesokan paginya media punya penampilan BTS di puncak. Sangat dekat dengan puncak pertunjukan langsung terbaik dan mengatakan banyak hal, kata Bernie. Tapi ada banyak bias yang harus dihadapi BTS dalam hal memenangkan penghargaan Grammy. Bernie Cho mengatakan, penghargaan Grammy secara historis dan tradisional tidak begitu bersahabat dengan tindakan asing. Jelas ada bias yang dibangun terhadap boyband. Acara penghargaan Amerika tidak hanya punya bias terhadap orang asing, terutama non-Inggris, tapi ada juga bias terhadap boyband. Sementara BTS telah membuktikan bahwa mereka lebih dari itu, orang dalam industri masih memandang mereka seperti itu, Bernie Cho mengatakan. Dan, jadi ketika kita melihat secara historis band-band lain yang pernah dibandingkan dengan BTS, misalnya Backstreet Boys atau NSYNC, di puncak karir mereka mungkin masing-masing punya 9 nominasi, tapi tidak satu pun dari mereka yang lolos. Dan sebelum BTS menjadi boyband terbesar di dunia, sebelumnya di Inggris ada One Direction, mereka tidak pernah dinominasikan, mereka tidak pernah menang di puncak popularitas mereka, kata Bernie Cho. Banyak artis yang terkait dengan teeny hop, termasuk boyband seperti One Direction dan bahkan Justin Bieber, seringkali tidak dianggap serius oleh industri musik. Sekali lagi, kalau kita melihat sedikit ke samping artis seperti Justin Bieber yang merupakan rekan satu label Hype, dia masuk ke Grammy dengan nominasi terbanyak kedua. Dia telah memiliki lebih dari 22 nominasi selama bertahun-tahun, padahal dia baru menang 2 kali, kata Bernie Cho. Tapi demikian, BTS telah mengatasi bias dan rintangan terhadap mereka sebelumnya, dan mereka akan melakukannya lagi. Bernie Cho mengatakan, kupikir dengan BTS penampilan mereka kali ini benar-benar pernyataan bahwa mereka ada di sini, mereka nyata dan masih banyak lagi yang akan datang. Dan aku pikir sekali lagi kita semua tahu bahwa BTS tidak akan berhenti membuat musik dalam waktu dekat. Jadi kupikir ini bukan masalah jika, tapi mungkin masalah kapan mereka akan menang, kata Bernie Cho. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.